Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2521 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop Ananias dan Safira. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Ananias dan Safira. Kenapa Ananias dan Safira mati? Karena yang pertama, mereka melanggar kesepakatan bersama. Sudah perhatikan ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira melanggar kesepakatan bersama. Saudara perhatikan ayat sebelumnya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 berkata begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34 sampai ayat 37 perhatikan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang
yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesepakatan bersama semua yang mereka punya, kalau ada yang menjual baik tanah dan rumahnya, semua hasilnya harus dibawa ke hadapan rasul-rasul, lalu para rasul inilah yang membagi rata. Itu kesepakatannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesepakatan bersama itu sudah menjadi hukum bagi mereka saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Ananias dan Safira melanggar kesepakatan bersama itu. Artinya mereka melanggar hukum. Saudara, kita tahu kalau sudah sepakat, itu berarti tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang melanggar kesepakatan, akan menanggung akibatnya. Saudara, saya teringat dalam Injil Matius pasal 18, ayat 19, firman Tuhan berkata begini, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Saudara perhatikan, kalau 2-3 orang bersepakat minta apapun juga, itu Tuhan kabulkan. Amin. Itu janji Tuhan. Nah, kesepakatan orang percaya itu bukan hanya 2-3 orang, tetapi sudah menjadi kesepakatan bersama yang menghadirkan Tuhan yang menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Jadi orang yang melanggar kesepakatan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kesepakatan mereka, semua hasil penjualan itu mereka harus bawa di depan kaki rasul-rasul. Tapi kenyataannya Ananias dan Safira hanya memberikan sebagian. Artinya apa, saudara? Artinya mereka melanggar kesepakatan bersama. Dan mereka harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Mereka mati. Karena apa? Melanggar kesepakatan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sudah bersepakat, saudara harus setia dengan kesepakatan saudara. Jangan melanggar. Karena kalau saudara melanggar, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu akibatnya kalau saudara melanggar kesepakatan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah dipanggil untuk melayani, saudara artinya sudah sepakat untuk melayani, memberikan hidup saudara untuk Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Lalu saudara mulai tidak sepakat lagi dengan kesepakatan saudara dengan hamba Tuhan di hadapan Tuhan, saudara akan menanggung akibat. Saudara lihat orang-orang yang lari dari panggilan, dari pelayanan, mereka akan menanggung akibatnya. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara yang lari dari panggilan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara akan menanggung akibatnya. Saya sudah banyak sekali ketemu dengan orang saudara yang akhirnya menyesal lari dari panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika kita menyanggupi bahwa kita siap untuk melayani Tuhan, kita sudah bersepakat. Kita sudah dapat SK, itu kesepakatan kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melanggar kesepakatan itu, kita akan menanggung akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melanggar kesepakatan bersama. Karena kalau kita sudah sepakat,
Tuhan hadir di tengah-tengah kita menjadi hakim buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira mati karena mereka melanggar kesepakatan bersama. Kita tahu bahwa orang-orang Israel pada saat itu, mereka itu punya banyak sekali aturan, saudara. Mereka ada hukum, baik itu hukum Taurat, hukum ritual, hukum sosial, dan sebagainya. Dan itu menjadi kesepakatan bersama, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang melanggar itu, mereka akan menanggung akibatnya. Mereka berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melanggar kesepakatan bersama. Yang kedua, kenapa Ananias dan Safira mati? Karena mereka tidak jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 2, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira berpikir dia bisa menipu Tuhan. Mereka berpikir hamba Tuhan bisa mereka tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, kalau kita melanggar kesepakatan bersama, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu siapa yang benar, siapa yang tidak benar, siapa yang jujur, dan siapa yang tidak jujur. Tuhan tahu. Amin. Saudara perhatikan, suami dan istri ini kompak, saudara, untuk menipu Allah. Saudara, kita tidak dapat menipu Allah karena Allah Maha Tahu. Tuhan memberitahukan kepada Rasul Petrus tentang perbuatan mereka. Makanya di ayat 3, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Bapak, Ibu, Saudara, mereka berpikir bahwa Rasul Petrus tidak akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Tapi ternyata Tuhan singkapkan. Saudara, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun dosamu sekarang ini belum terungkap, satu hari nanti itu akan terungkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengar firman Tuhan ini bertobat. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tidak jujur di hadapan Tuhan, tidak jujur di hadapan pasangan suami atau istrimu, bertobat, saudara. Amin. Karena tidak ada yang tidak disingkapkan oleh Tuhan. Semua yang saudara tutup-tutupi, semuanya satu hari nanti akan dibuka. Saudara, kalau tidak bertobat sekarang, saudara akan dipermalukan. Bertobatlah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami istri ini, mereka ini sekongkol, mereka ini bersepakat untuk melakukan penipuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bisakah kita menipu Allah? Tidak bisa. Saudara perhatikan, mereka seolah-olah kelihatannya jujur, tapi sebenarnya mereka tidak jujur. Mereka berikan hanya sebagian, yang harusnya semua hasil penjualan itu diserahkan kepada para rasul. Tapi mereka berikan hanya sebagian. Yang tahu itu, saudara, bagi mereka hanya mereka berdua. Mereka lupa kalau ada mata Tuhan yang mengawasi semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Tuhan tahu. Saudara mungkin berpikir saudara aman dengan perbuatan dosa yang saudara lakukan di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi. Ingat, mata Tuhan mengawasi semua orang. Tuhan tahu. Saudara tidak dapat menipu Tuhan. Saudara mungkin bisa menipu bosmu, mungkin juga bisa menipu pendetamu, tapi saudara tidak dapat menipu Tuhan. Bertobat, saudara. Amin. Jangan bersepakat dengan kejahatan. Saudara sekongkol dengan kejahatan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara perhatikan,
Mereka memberikan sebagian. Mereka sepertinya mau kelihatan rohani. Mereka ingin sekali menerima pujian. Makanya mereka memberikan sebagian. Kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, ada seorang yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas, seorang Lewi yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saya yakin dan percaya semua orang bertepuk tangan. Semua orang mengakui iman dari Yusuf yang disebut Barnabas ini. Karena menyerahkan semua hasil penjualannya kepada rasul-rasul. Semua orang bersuka cita. Semua orang bersorak-sorai. Dan saya merasa bahwa Ananias dan Safira juga ingin merasakan pujian itu. Tapi sayang mereka tidak jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin sekali mendapatkan satu pujian tapi dengan cara yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, memang kalau kita aplikasikan kebenaran firman Tuhan di zaman sekarang ini, ya mungkin sudah tidak relevan ya. Karena kalau kita menjual tanah, saudara lalu serahkan kepada hamba Tuhan, semua yang kita miliki, saudara, mungkin sekarang ini sudah tidak lagi relevan. Tapi kita belajar, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini tentang kejujuran. Suami dan istri harus jujur. Dari firman Tuhan ini kita belajar Ananias dan Safira, kenapa mereka mati? Karena mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kenapa Ananias dan Safira mati? Karena mereka tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cara hidup jemaat mula-mula kita dapat melihat bahwa mereka belajar untuk menggantungkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada harta benda, harta milik mereka. Tetapi mereka menggantungkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksud firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika mereka menjual tanah atau rumah mereka, lalu mereka bawa semua hasil kepada rasul-rasul, Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Amin. Tuhan membuat mereka diberkati Tuhan. Sehingga orang tidak berhenti-berhenti, saudara. Mereka menjual apa yang mereka miliki, mereka bawa kepada rasul karena mereka merasa diberkati. Mereka merasa Tuhan yang tanggung jawab akan hidup mereka, Tuhan yang pelihara mereka. Sehingga mereka terus melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias dan Safira, saya menangkap di sini mereka khawatir. Mereka tidak dapat apa-apa. Mereka khawatir akan hari esok kalau seandainya mereka serahkan semuanya. Misalnya mereka jual misalnya dapat 100 juta. Lalu setelah dibagi-bagi, bagi rata saudara, akhirnya mereka hanya mendapat 1 juta rupiah. Mereka merasa, waduh, saya rugi dong. Makanya mereka menahan setengahnya, sebagiannya. Saudara, dari firman Tuhan ini mereka memberikan indikasi bahwa mereka khawatir akan hidup mereka. Mereka tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidupmu. Lihat, burung di udara, mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menanam saudara, tetapi mereka dipelihara Tuhan. Terlebih lagi saudara dan saya, kita lebih berharga dari burung pipit itu. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup. Apalagi saudara orang percaya, yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, asal percaya saja. Bukankah itu yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian? Mereka melewati saudara laut, mereka melewati padang gurun yang tidak ada kehidupan, tapi Tuhan pelihara mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara tidak khawatir, saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib.
Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan khawatir. Memang ada yang mengatakan khawatir itu manusiawi. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, hapus kata khawatir dalam hidupmu. Amin. Saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara saudara. Saudara berharga di mata Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk tebus saudara. Masakan kita yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dibiarkan mati kelaparan. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu. Dia yang akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tahun ini, baik gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan dan di cabang-cabang di pos PI saya, baik di Nusa Lembongan maupun di Lewa, kami sekarang ini sedang membangun sudah. Kami percaya dengan iman, Tuhan yang sediakan semua apa yang kami butuhkan. Amin. Haleluya. Kami tidak khawatir karena kami yakin dan percaya ini proyek Tuhan. Bukan proyek pribadi saya, tetapi ini pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang bertanggung jawab sampai selesainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Ananias dan Safira mati? Karena yang pertama, mereka melanggar kesepakatan bersama. Yang kedua, mereka tidak jujur. Yang ketiga, mereka tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik, pelajaran yang kita ambil, hargai kesepakatan bersama. Yang kedua, hiduplah berintegritas, jujurlah kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang ketiga, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.